Selamat siang pemirsa, saya Siti Isninur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 7 dari 45 pendemo yang diamankan di Batubara jadi tersangka. Razia tempat hiburan malam lokasi judi di Medan ditutup paksa. Tradisi mandurung di Desa Gunung Tua. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, 7 dari 45 orang yang diamankan pasca terjadinya demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja berujung ricuh di Batubara, Sumatera Utara, ditetapkan sebagai tersangka. Seperti yang diketahui, demo tersebut juga mengakibatkan seorang perwira polisi mengalami luka. Polres Batubara, Sumatera Utara mengkonfirmasi sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kerusuhan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Batubara. Ketujuh orang yang disangkakan sebagai provokasi dalam aksi demo tersebut yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Buruh Indonesia ini melakukan pelemparan batu terhadap para petugas. Selain 7 tersangka ini, polisi juga menyita barang bukti berupa batu dan 3 unit mobil serta alat sound system yang digunakan para pengunjuk rasa tersebut. Sementara itu 38 orang lainnya yang diamankan sebahagiannya merupakan anak di bawah umur yang akan diberi pembinaan dan diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Kami akan paparkan kejadian tindak pidana melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dalam hal pengamanan unjuk rasa yang kaitan dengan kejadian kemarin. Kemarin telah diamankan 45 orang pelaku rusuh unjuk rasa yang mana telah ditetapkan ada 7 tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka ini akan dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Jatantras Polsek Padang Bolak berhasil membekuk 3 tersangka pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan. Korban merupakan pasangan suami istri. Setelah menguras harta benda korban, para tersangka memperkosa istri korban di hadapan sang suami. Beginilah rekaman video amatir penangkapan ketiga tersangka CR, RH, dan AMT, pelaku pencurian dengan kekerasan disertai pemerkosaan atas korban pasangan suami istri, warga Kecamatan Haholongan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Awal mula kejadian ini, ketiga korban yang diketahui berprofesi pemburu babi hutan pada 19 September sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat mendatangi rumah korban Pasutri SH dan istri PS di gubuk areal kebun karet. Para tersangka mendatangi rumah korban dengan mengetuk pintu rumah korban, berdalih meminta air minum dan sedikit makanan. Setelah suami korban membuka pintu, tersangka CR langsung menodongkan senjata api rakitan dan pisau ke leher korban. Kemudian para pelaku mengikat kaki dan tangan korban. Selanjutnya tersangka RH masuk ke kamar. Istri korban yang sedang tidur diperkosa kedua tersangka. Bahkan aksi bejat tersebut dilakukan di depan suami korban. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, para tersangka langsung menguras harta benda korban. Uang sebesar Rp600.000, 2 buah telepon seluler, dan 1 unit sepeda motor korban disikat para pelaku. Petugas kepolisian Jatantras Polsek Padang Bolak langsung menangkap ketiga tersangka yang diketahui warga Tapanuli Selatan. 2 dari 3 pelaku dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Menurut pengakuan tersangka CR, kedua tersangka berdalil aksi pemerkosaan itu dilakukan karena kedua tersangka dalam keadaan mabuk minuman keras. Para tersangka hanya berniat mencuri di rumah tersebut.
Kejadian itu Di Simaningkir Pak di nama. Simaningkir. Gimana kronologisnya? Apa niat kalian sebenarnya? Mencuri kereta Pak. Mencuri kereta. Ya Pak. Terus keretanya dapat kalian. Dapat Pak. Terus katanya kalian memperkosa istrinya. Itu seperti gimana awal-awal? Pertama ya Pak, gara-gara mabuk, makanya pikir ke situ Pak. Hah? Gara-gara mabuk Pak. Mabuk? Iya. Oh, kalian minum dulu sebelum melakukannya? Iya Pak. Tapi katanya kalian berdua melakukan hal itu. Iya Pak. Sama siapa dirimu melakukan pemerkosaan itu? Iya Pak. Di depan suaminya kalian perkosa ini. Enggak Pak. Jadi kalian ikat tapi suami habis itu kalian perkosa istrinya? Ya suami istrinya Pak di kamar satu lagi, baru suaminya sudah diikat Pak, baru dipindahkan ke kamar satu lagi Pak. Kemana kalian ke suaminya? Di depan pintu Pak diikat suaminya. Di depan pintu? Iya Pak. Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Roman Smaradana Elhadz mengatakan, polisi telah menangkap 3 tersangka yang diketahui pemburu babi hutan. Ini kejadiannya di Kecamatan Halongonan, Paluta. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat, ya, barang bukti untuk melakukan pencurian kekerasan maupun pemerkosaan sudah ada di depan kita. Berikut juga dengan pelaku ataupun tersangka. Ya, syukur 3 orang sudah tertangkap semua. Ya, waktu itu dini hari 19 September sekira pukul 00.30 para pelaku melakukan aksinya pada korban suami istri di Kecamatan Halongonan, Paluta. Ya, barang-barang korban diambil, HP, motor, dengan menggunakan senjata api rakitan. Ini senjata apinya. Kemudian ada juga menggunakan pisau. Mungkin ada di dalam sini nih barangnya ini. Ya, pisau. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 dan pasal 285 KUH Pidana, terancam hukuman 12 tahun penjara. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah kos-kosan di Belawan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam rekaman video amatir, terlihat satu unit bangunan berlantai 2 yang dijadikan tempat kos-kosan di kawasan Jalan Bagandeli Lama, Kecamatan Medan Belawan ludes terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api semakin besar dan membuat panik warga sekitar. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 bangunan permanen yang dijadikan kos-kosan. Saat terjadi kebakaran, kamar kos dalam keadaan kosong sehingga sejumlah barang yang ada di dalam kamar tidak bisa diselamatkan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Belawan diturunkan guna menjinakkan api di lantai 2 bangunan rumah. Kepala Lingkungan 8 Bagandeli mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Api menghanguskan lantai 2 bangunan kos-kosan yang ditinggal penghuninya bekerja. Awal kebakaran itu saya di rumah, dalam tiba-tiba ada warga yang meneriakkan kebakaran. Itu aja, terus saya lari. Berapa rumah yang terbakar, Pak? 1. Ini rumahnya rumah seperti apa, Pak? Rumahnya rumah kos-kosan. Yang tinggal? Yang tinggal orangnya udah keluar semua. Jadi pas proses pemadaman tadi apa ada korban, Pak? Nggak ada. Nggak ada, Pak ya? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga dari arus pendek listrik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Razia tempat hiburan malam dan lokasi perjudian di Medan beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di tengah melakukan razia protokol kesehatan di lokasi hiburan di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara, tim Satgas Penanganan COVID-19 Medan Binjai Deli Serdang masuk ke dalam lokasi judi tembak ikan dan membubarkan puluhan warga yang berkumpul tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini, petugas juga menutup paksa lokasi perjudian. Puluhan tim Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Medan Binjai dan Deli Serdang membubarkan pengunjung yang tengah bermain judi dindong dan judi tembak ikan di Jalan Veteran Komplek BTC, Helvetia Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebanyak 15 orang pemain dan pekerja judi tembak ikan yang terdiri dari pria dan wanita dewasa telah didata dan dilaporkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut. Kejadian bermula saat tim Satgas Penanganan COVID-19 melakukan sejumlah razia di lokasi hiburan dan tempat rawan keramaian di sepanjang kawasan Medan Marelan menuju Helvetia. Melihat banyaknya kendaraan di depan salah satu ruko, tim Satgas masuk ke lokasi dan menemukan puluhan orang berkumpul tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Kita melaksanakan satu kegiatan juga, razia yang difokuskan kepada COVID, ya, penegakan protokol kesehatan sehubungan dengan ditemukannya peralatan judi yang cukup besar. Kita lakukan ini secara konsekuensi, harus utuh. Kita harus tutup itu tempat, ya. Dan kami sudah laporkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dengan harapan ini tidak diulangi lagi oleh pelakunya, sehingga kita nyatakan ditutup. Ada 15 orang, baik pria maupun wanita, baik itu karyawan maupun pemain, sudah kita data dan tempat itu kita tutup. Banyaknya tempat judi yang tertutup di Kota Medan dengan jumlah pengunjung sebanyak puluhan hingga ratusan orang yang mengabaikan protokol kesehatan dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus berlangsung di Kota Medan. Selasa sore, ratusan massa dari Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI Sumatera Utara unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka meminta gubernur memberikan sikap terhadap Omnibus Law. Menggunakan sepeda motor sembari membawa bendera, massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Sumatera Utara pada Selasa sore. Ratusan massa ini melakukan aksi damai terhadap penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Massa aksi berharap agar Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengambil sikap serta menyurati Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan untuk segera mengeluarkan Perpu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyambangi ratusan massa. Ia menjelaskan belum mengetahui apa itu Omnibus Law karena sampai saat ini belum mendapatkan draft Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Gubsu berjanji jika masalah itu telah dibahas, hasilnya akan diantarkan sendiri ke Presiden. Dia menyebut sebagai gubernur tidak ingin rakyatnya menderita. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pendiri Yayasan Pendidikan Evarina J.R. Saragih memimpin upacara penutupan Diklat Bintal Fisdis SMK SMA Plus Kesehatan Evarina. Kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif serta disuguhi atraksi keterampilan baris berbaris dari siswa. Pendiri Yayasan Pendidikan Evarina J.R. Saragih menjadi pimpinan upacara penutupan Diklat Bintal Fisdis bagi Taruna-Taruni SMK SMA Plus Kesehatan Evarina 2020-2021 yang digelar di SMK SMA Plus Kesehatan Evarina, Jalan Nawar Targa Saribudolo, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun.
Dalam sambutannya, pendiri yayasan sekaligus Bupati Simalungun ini meminta kepada siswa yang lulus mengikuti diklat untuk mampu menjadi siswa berprestasi ke depannya, serta menjadi kebanggaan orang tua. Kegiatan ini juga dihadiri beberapa organisasi perangkat daerah Kabupaten Simalungun. Dalam kegiatan diklat ini, bekerja sama dengan Rindam 1 Bukit Barisan sebagai pelatih dalam pelaksanaannya, mulai dari pelatihan baris berbaris hingga pelatihan bela diri TNI Yongmodo. Kepala SMK Plus Kesehatan Evarina berharap kepada siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan semangat dan serius agar kedepannya menjadi siswa yang berprestasi dan membanggakan bagi orang tua. Digital Business SMA Plus, SMK Plus Evarina kelas 10 tahun 2021. Untuk pelepasan ini ada berapa siswa ya Pak? Pelepasan siswa kelas 10 untuk hari ini berjumlah 120. Melaksanakan digital business dapat melaksanakan dan mengaplikasikan di saat mereka nanti setelah dan kedepannya baik dan semakin bagus. Acara pun kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Usai digelarnya upacara, seluruh tamu undangan juga disuguhi dengan atraksi keterampilan baris berbaris serta bela diri TNI Yongmodo serta pengibaran spanduk Kami Siap Bela Negara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Puluhan warga desa Gunung Tua, Batang Onang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang, Lawas Utara, Sumatera Utara, berbondong-bondong menangkap ikan di Sungai Aik Sihapas. Hal ini dilakukan saat sungai mengalami pasang surut. Seperti inilah jika Sungai Aik Sihapas mengalami pasang surut. Puluhan warga desa Gunung Tua, Batang Onang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang, Lawas Utara, Sumatera Utara, berbondong-bondong mandurung atau mengakap ikan di Sungai Aik Sihapas. Ikan dari hulu sungai yang terbawa derasnya arus Sungai Aik Sihapas ditangkap warga menggunakan alat tradisional yang terbuat dari jari kecil bertangkai rotan. Tak hanya itu, warga juga menjala. Salah seorang warga desa mengatakan, mereka sengaja menangkap ikan jika sungai pasang. Aktivitas ini sudah menjadi tradisi bagi warga desa. Lagi cari ikan ini, cari ikan? Udang di sungai. Oh. Sungainya lagi besar, cari udang ini. Berarti udah tradisi sini ya Kak? Iya, kalau airnya besar cari udang. Banyak yang dapat ya Kak? Alhamdulillah banyak ini. Jenis ikannya apa yang dapat Kak? Ada belut, ada udang, ada ikan. Oh, berarti dimanfaatkan ya Kak, iya, air yang besar ini? dimanfaatkan. Untuk mendapat ikan tersebut, warga hanya menunggu sebentar saja agar ikan masuk ke perangkap. Menangkap ikan atau yang biasa disebut daerah ini mandurung sudah menjadi tradisi bagi warga jika banjir musiman. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik kali ini pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini menyambut positif langkah sejumlah investor yang telah berinvestasi pada sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Vincentius Cemadu menyatakan langkah yang diambil oleh PT Angkasa Wijaya Group untuk berinvestasi di Pulau Katang Lingga telah sejalan dengan konsep pemerintah yang tengah menyiapkan destinasi wisata baru untuk menyambut kunjungan wisatawan mancanegara pasca wabah berakhir. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan minat investor untuk berinvestasi pada sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.
Investor optimistis setelah virus COVID-19 berakhir. Wisatawan luar negeri bakal berbondong-bondong kembali datang ke daerah dengan kunjungan wisman terbesar kedua di Indonesia tersebut. Saat momen itu tiba, Kepulauan Riau secara umum sudah siap untuk memanjakan turis asing dengan sejuta pengalaman wisata yang menarik dan tentunya kekinian. Apalagi saat ini provinsi yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga tersebut telah mempersiapkan destinasi-destinasi wisata baru. Investor dalam negeri PT Angkasa Wijaya Group setidaknya telah menyiapkan modal senilai 1,2 triliun rupiah untuk menyulap salah satu pulau di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menjadi primadona pariwisata kelas dunia. Pulau kosong seluas 73 hektar yang diklaim terdapat terumbu karang yang melimpah itu bernama Pulau Katang. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vincentius Jemadu, menilai langkah yang diambil PT Angkasa Wijaya Group untuk berinvestasi di Pulau Katang saat ini sudah tepat. Kemenparekraf dalam hal ini siap bersinergi dan mendukung promosi Pulau Katang ke luar negeri apabila cross-border internasional sudah dibuka kembali. Dan ini sesuai dengan visi yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan juga Mas Menteri, bahwa kedepannya kita lebih mengutamakan pada quality tourism. Sebagai pembisnis, hari ini kita harus mulai start, tidak boleh diem. Sebagai pembisnis kita tetap harus berkreasi. Ya. Kalau untuk investasi membangun, is okay. Tidak ada masalah dengan pandemik. Dan harapan kami, target ini nanti 2 tahun ke depan, ya, 2 tahun ke depan ini sudah selesai, sudah open, dan harapan kami dan doa kita semua, pandemik juga sudah selesai juga. Jadi momennya dipas. Untuk tahap awal, PT Angkasa Wijaya Group mengucurkan 600 miliar rupiah untuk membangun sarana dan prasarana, yang terdiri dari 105 resort. Desain bangunan resort akan mengadopsi tema klasik yang bersinggungan dengan ciri khas budaya Melayu, seperti tanjak dan gonggong. Pembangunan tahap pertama ini ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan dan langsung beroperasi. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isnaninur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.